Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to discuss about invitation letter. What is invitation? Invitation is a request for a person's attendance at an event. Jadi, invitation itu adalah sebuah permintaan untuk kehadiran seseorang pada suatu acara. There are two types of invitation, formal and informal. Jadi ada dua tipe undangan, dalam bentuk formal, ada juga dalam bentuk informal. What is the function of formal invitation? First is to maintain an interpersonal relationship in formal context. The last is to invite someone to formal and social events. Jadi, let me say in bahasa Indonesia, fungsi dari formal invitation itu, yang pertama, untuk menjaga hubungan antar perseorangan dalam konteks yang formal. Yang kedua adalah untuk mengundang seseorang pada acara formal atau acara sosial. What is the differences between formal and informal invitation? Di sini saya akan membahas perbedaan di antara formal dan informal invitation. For formal invitation, it's written in formal language for official purpose, ditulis dalam bahasa yang formal dan tujuannya resmi. It is used for business, college or institute, employer and organizations, digunakan untuk bisnis atau institusi, karyawan dan organisasi. It is long and complex sentences, menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks. Written in the third person, for example, he, they, and their. Ini ditulis dalam orang ketiga, contohnya dia dan mereka. How about informal invitation? It's written in friendly manner to someone you are familiar with. Jadi ditulis dalam tulisan yang sangat ramah kepada seseorang yang kamu sudah kenal sebelumnya. The second is for friends, family, acquaintance. Ya, tentu saja untuk informal invitation digunakan untuk teman-teman, keluarga, dan kenalan kalian. It is short and simple sentences. Untuk informal, dia menggunakan kalimat yang pendek dan sangat simple, sederhana. And the last, written in the first person. Kalau formal ditulis dalam orang ketiga, sedangkan informal ditulis dalam orang pertama, yang menggunakan kata saya, kita, saya dan kita. How about the structures? Formal, we have a logo, name of the host, phrasing the invitation, the host of the event or occasion, date, time. For the time, we have to using words and place, special request if any, request for reply, and signature. So, di dalam struktur formal, surat undangan formal, yang pertama pasti suratnya itu ada logonya. Oke. Yang kedua ada name of the host itu apa? Name of the host itu adalah nama yang punya acaranya siapa. Nah, kemudian untuk phrasing di invitation itu adalah pengutaraan undangan di awalnya seperti apa. Kalau di bahasa Indonesia mungkin misalnya dengan hormat kami ucapkan, atau dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu namanya phrasing the invitation. Kemudian purpose of the event adalah tujuan dari event tersebut apa.
Date adalah tanggal, time waktu, place tempat. Special request itu adalah permintaan khusus yang punya acara. Request for reply adalah menunggu jawaban dan respon dari yang diundang, dan signature adalah tanda tangan dari yang punya acaranya seperti apa. Untuk informal, there are invited, occasion, date, time, using number, place, and invited. Jadi untuk informal strukturnya sangat easy, sangat simple. Yang pertama, invite itu adalah siapa orang yang diundangnya. Occasion adalah acaranya apa. Day, tanggal, time, waktunya boleh menggunakan angka. Place, inviter adalah dari siapa pengirimnya. I will give you an example of formal invitation that I take from the book from English book, grade 11. Here's the example. For Mr. and Mrs. Pujianto is the name of the host. Cordially request the pleasure of your company is phrasing the invitation. On the wedding ceremony of their daughter is the kind of event. Sitting with Devi. On Friday, the 12th of December is the date. At 7 o'clock is time. In Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta is venue or place. And RSVP Yani, the number and the email is request to respond. Dinner will be served at 8 p.m. is the special instructions. So, untuk undangan di luar negeri biasanya formatnya seperti ini. Jadi biasanya terdapat request to respond adalah supaya yang punya acara bisa yakin apakah kamu akan hadir atau tidak dengan cara bisa menghubungi salah satu kontak yang bisa dihubungi. Kalau di sini Mr. dan Mrs. Pujianto itu kontak personnya adalah Yani. Jadi orang-orang yang diundang oleh Mr. dan Mrs. Pujianto ini wajib memberikan respon undangannya apakah dia akan datang atau tidak kepada si Yani. Untuk special instruction itu bisa selain misalnya ada catatan atau pengumuman lain, bisa juga yang punya acara meminta para undangannya untuk memakai baju putih misalnya atau kostumnya dengan warna pink atau apapun itu ada di special instruction. How to respond formal invitation cards? Cara ngeresponnya gimana? For accepting the invitation, you may say or you may write like this. RSVP kindly reply by the 6th of December. Mr. and Mrs. Edi Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. For if you want to regret or decline the invitation, you may write like this. Our SVP reply is requested by the 6th of December. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Jadi, saat kalian semua akan menerima undangannya, kata kuncinya adalah saat menulis surat responnya bisa dengan menuliskan kata accept. Kalau declining, kalian bisa menuliskan kata regret, yang artinya menolak. But there are expressions of making invitation in spoken, beside written in card.
First, I would like to invite you to my birthday party. Second, I'd like to invite you to dinner party. I was wondering if you would like to join the meeting. We are going to have a shower and we'd love you to come. Are you free on Sunday? Would you like to come to my house? Will you join us for graduating party? Nah, ini selain mengundang seseorang dengan kartu, kalian juga bisa mengundang seseorang secara ucapan, secara diucapkan, secara dibilang lah ke orang lain. Ekspresinya adalah berikut ini. Lebih atas, lebih formal, lebih ke bawah, kurang formal. How to expression to respond the invitation in spoken. If you're accepting the invitation, you may say, "Thank you, I'd love to. That would be wonderful." Yes, thank you. What time? Yes, I'd like to very much. Yes, with pleasure. Thanks, I'd love to. If you want to declining the invitation, you may say, "I'm sorry, but I have other plans. I wish I could, but I think I can't. I'd really like to, but I have other appointments. Sorry, I have already made plans for the next event. Well, I'm afraid I can't come. Sorry, I have a lot of work to do." Well, thanks for your attention and see you on the next video. Goodbye.